Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada bimbingan TIK kali ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pengenalan perangkat lunak pengolah kata berbasis Android. Yang akan kita gunakan perangkat lunaknya adalah WPS Office. Dengan WPS Office, kita bisa membuat berbagai macam dokumen. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah tools yang ada pada WPS Office Writer. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, setelah kalian menginstal, nanti akan muncul aplikasi seperti ini. Aplikasi WPS Office-nya, kalau sudah, tinggal dibuka. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka WPS Office dokumen. Kita akan diberikan tampilan present, share, dan start, itu pada menu present ya. Kemudian pada menu cloud, ini kita bisa menyimpan berbagai macam dokumen kita ke cloud yang disediakan oleh WPS dengan catatan akun kita sudah tertaut dengan WPS. Kemudian tools, di sini disediakan berbagai macam tools yang terkait kebutuhan kita dalam membuat atau mengolah sebuah dokumen. Kemudian menu template, ketika kalian terkoneksi dengan internet, template sini akan muncul banyak. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Yang terakhir menu me atau saya. Di sini kita bisa melihat akun kita yang sudah ditautkan kepada WPS. Untuk memulai membuat dokumen, di pojok kanan bawah ini ada tanda tambah. Kita klik saja, nanti akan muncul create new. Apa yang akan kita buat? Karena kita akan membuat dokumen pada pengolah kata, maka kita pilih WPS Writer dengan ikon dokumen di sini. Tinggal diklik, akan masuk ke menu dokumen. Di sini kalian tinggal pilih saja mau menggunakan template atau halaman kertas kosong. Kita gunakan halaman kertas kosong. Di sini kalian sudah bisa mulai untuk membuat sebuah dokumen. Untuk memperbesar, memperkecil tinggal ditarik saja. Contoh, kita akan membuat contoh tulisan. Itu. Nah, ini untuk memunculkan keyboard, kita tinggal menekan yang ada di sini. Gambar yang ada di sini tuh untuk memunculkan keyboard yang sedang aktif. Kemudian ini ada beberapa menu shortcut saat kita mengetik untuk mempermudah kita dalam melakukan pengolahan sebuah dokumen. Pertama ada mobile view. Mobile view itu tampilan mobile, jadi full satu layar HP kalian. Untuk mempermudah, karena kita akan membuat dokumen, nyeting dokumen dan lain-lain, bisa dinonaktifkan saja. Kemudian ada format teks, kita bisa menggunakan format teks ini untuk mengubah tulisan. Misalkan huruf yang akan kita gunakan apa, nanti dia akan dilempar ke menu. Nah, ini tinggal kita pilih mau menggunakan huruf apa, kemudian memperbesar, memperkecil, kemudian menebalkan. Kalau ini kita memberikan sorotan pada tulisan, warnanya tinggal dipilih saja. Kemudian ini adalah align. Align itu posisi tulisan. Nah, ini kita geser ke tengah, samping, kanan, atau kiri. Kemudian ini untuk memasukkan gambar, insert picture, tinggal dipilih saja. Kemudian ada memasukkan tabel, komen, dan custom query. Baik, lanjut ke pengenalan tools. Pada WPS Office Writer itu ada beberapa menu. Yang pertama menu Home, File, Insert, View, Review, dan Pen. Jadi ada 6 menu yang disediakan untuk WPS Office berbasis Android ya. Yang pertama pada menu Home, di sini kita bisa merubah ukuran huruf. Nah,
ada text editor untuk merubah ukuran huruf. Contoh, ukuran hurufnya mau berapa? Misalkan mau 22, maka akan otomatis berubah. Lanjut, kemudian bisa menebalkan, memiringkan tulisan, kemudian memberikan garis bawah. Mau garis bawah lurus, titik, bergelombang dengan ada pilihan 3 warna. Untuk si underline-nya atau garis bawahnya. Kemudian text color. Text color ini untuk merubah warna pada tulisan. Misal, ini kan hitam ya, kita rubah menjadi warna merah, bisa seperti itu. Kemudian ada highlight sama, nanti bentuknya akan seperti yang di atas, tapi kita bisa memilih warnanya, mau hijau, biru, pink, atau kuning. Kemudian di sini ada spasi antar tulisan, jadi mau berapa jarak antar tulisannya. Kemudian di sini ada legend, di sini lebih lengkap. Rata kiri, rata tengah, rata kanan, ya, atau rata kiri dan kanan. Kemudian kita bisa mengatur, memaksa tulisan tersebut untuk rata di kiri dan di kanan, itu akan secara otomatis. Bagian sini ada style and formatting, jadi untuk mengatur gaya penulisan secara otomatis. Kemudian ada bullet and numbering, pada bagian ini bullet and numbering. Kalian memberikan bullet, contoh, untuk memberikan penomoran pada tulisan. Jadi tulisannya harus di blok dahulu atau pilih dahulu, kemudian masuk ke ini bullet juga, ini bentuknya bintang. Kemudian ini numbering 1, 2, 3, ini numbering bertingkat. Kemudian di bawahnya ada increase, decrease, restart, dan continue. Ini untuk bullet and numbering. Increase, nah itu menggeser karena ini numberingnya bertingkat. Decrease, kemudian restart itu untuk mengulanginya. Sorry. Nah, untuk mengulangi, jadi mulai dari satu lagi, continue untuk melanjutkan penomoran. Kemudian ada dan spacing, kita bisa mengatur. Kemudian smart typografinya, di sini kita bisa pilih mau seperti apa. Kemudian ada kolom ini untuk membuat dokumen terbagi menjadi beberapa kolom. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, di kiri lebih kecil, di kanan lebih besar, dan di kiri lebih besar, di kanan lebih kecil. Kemudian ini ada superscript, subscript. Ini untuk membuat tulisan berada di atas atau di bawah. Biasanya untuk menggunakan atau digunakan pada penulisan pada mata pelajaran IPA ya, seperti misalkan H2O, CO2, atau pada matematika perpangkatan ya, 5 pangkat 2, 5 pangkat nikah, dan lain sebagainya. Itu untuk pada menu home. Kemudian ini menu pada file. Untuk penjelasannya, kalian bisa lihat di modul. Yang paling sering kita gunakan di menu file ini adalah save atau export biasanya ya. Save atau export ke PDF. Kemudian masuk menu selanjutnya, insert. Nah, di sini kita bisa memasukkan atau menyisipkan berbagai macam kebutuhan pada dokumen kita. Yang pertama, kita bisa memasukkan gambar, picture, kemudian text box untuk memasukkan kotak teks, shape, bentuk, komentarnya, kemudian tabel, halaman kosong, page number, dan lain sebagainya. Banyak ya di sini. Bisa sambil dilihat di modul dan sambil dipraktekkan saja langsung. Selanjutnya menu keempat adalah view. Pada view ini kita bisa find and replace. Find and replace itu kita misalkan mau mengganti kata tulisan. Nah, find-nya ada. Nah, di replace kita mau ganti misalkan tulisan, kita ganti jadi teks. Kita tinggal oke saja. Nanti ada pilihan mau mana yang diganti. Kalau misalkan mau semua yang diganti, ya tinggal ganti semua. 3 kata terganti. Jadi contoh teks yang tadi sebelumnya contoh tulisan. Kemudian word count. Nah, di sini kita bisa melihat berapa kata, berapa karakter dengan spasi, berapa karakter tanpa spasi. Nah, misalkan ada Bapak Ibu guru yang memberikan tugas membuat dokumen dengan 1000 kata.
Ini baru 9 kata, jadi masih kurang 991 kata. Atau misalkan 1000 huruf tanpa spasi, 1000 huruf dengan spasi. Selanjutnya, night mode, jadi membuat kita bisa melihat tampilan malam ya. Kemudian page background, memberikan warna latar. Ada copy, paste, dan cut. Penjelasannya kita bisa lihat di modul. Ada add bookmark, jadi memberikan tanda pada halaman. Dokumen translation bisa nah, aplikasi ini bisa mentranslasikan dokumen yang kita buat. Kemudian rotasi layar. Nah, layarnya akan menjadi miring seperti ini. Ya. Jadi tergantung kita enaknya mau layarnya miring atau layarnya tidak miring. Tinggal di kemudian page setup untuk mengatur. Kemudian ada save mobile view, sama shortcutnya seperti yang tadi di awal. Review. Nah, pada review ini ada menu yang hampir sama atau sama seperti di view ya. Ada document translation. Kemudian ada show. Soalnya untuk menampilkan komentar-komentar yang sudah dibuat biasanya. Dan mode revisi, kemudian modify username, jadi kalian bisa gunakan di sini untuk merubah username pada dokumen ini. Lanjut, spell check. Nah, ini untuk mengecek penulisan, ejaan penulisan, apakah sudah benar atau belum. Biasanya disesuaikan dengan bahasa pada perangkat, itu spell check. Dan menu yang terakhir itu pen. Kita bisa menggunakan menu ini untuk mematikan fungsinya. Fungsi tools 2-nya itu akan mati. Kita aktifkan, kita akan coba untuk teks. Nah, kita bisa pilih ini. Kita langsung bisa memberikan tulisan. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang perlu tanda tangan, kita juga bisa langsung melakukan tanda tangan di dokumen tersebut. Pen itu adalah menu yang terakhir. Ini ya, bisa milih warna, ukuran garis, dan lain-lain. Ya, baik, itu tentang pengenalan tools. Setelah selesai, kita bisa menyimpan dokumen yang kita buat agar kita bisa membukanya di lain waktu. Ada dua cara untuk menyimpan dokumen. Yang pertama, cara yang rumit dahulu, masuk ke menu file. Di sini ada save atau save as. Perbedaannya, save itu untuk menyimpan dokumen saja, kalau save as untuk menyimpan dokumen dengan nama dan lokasi yang baru. Karena ini dokumen baru, kita bisa pilih salah satu, maka akan masuk ke sini ya. Nah, dalam proses penyimpanan harus diperhatikan lokasi penyimpanannya di mana. Jangan sampai kita lupa menyimpan dokumennya di mana. Kita beri judul dokumen kita sesuai dengan dokumen yang kita buat. Misalkan nama dokumennya tugas bimbingan TIK. Mau dikasih judul materi atau angka boleh. Kemudian TIK materi 1 simpan. Maka akan tersimpan ya. Itu cara yang kedua, yang paling mudah itu di atas. Nah, pada bagian atas ini, ya, bagian atas ini ada shortcut untuk menyimpan. Kita tinggal tekan saja, maka otomatis akan menyimpan jika ini dokumen yang sudah ada. Jika dokumen baru, kalian bisa memilih dulu lokasi di mana kalian akan menyimpan. Oke, setelah disimpan, maka dokumen akan muncul di sini. Untuk membukanya, kalian tinggal memilih saja dokumen mana yang akan kalian buka. Misalkan ini adalah materi yang sudah kita buat terakhir. Jadi
Begitulah tools. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca modulnya. Apabila misalkan ada pertanyaan silahkan bisa bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.